Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 4. Pokok materi yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam berdemokrasi. Sebelum lanjut, mari kita bahas tentang yang pertama. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintah rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintah dari rakyat. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Yang ketiga, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Gali lebih jauh tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sangkutannya dengan demokrasi pada pasal 28C ayat 2, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sangkutannya dengan demokrasi pada pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban. Setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain jika hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara
agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu kewajiban pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh kewajiban warga negara yaitu untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, itu natural right, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, kebebasan dan hak milik. Namun agar pemahaman Anda semakin baik, simaklah ulasan singkat dari ketiga peristiwa tersebut. Yang pertama, Magna Carta 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Ya, B yaitu Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Amerika Serikat menjadi negara Amerika tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. C yaitu Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemerataan, kebebasan dari ketakutan. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan yang demikian, baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Kedua, sumber terjadinya sebagai berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat. Yang ketiga yaitu sumber politik.
sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era reformasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar awal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang NKRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan Aturan Dasar Undang-Undang Dasar NKRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Pertama, aturan dasar awal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Setelah perubahan UUD NKRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NKRI 1945. Namun dengan perubahan, perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli pasal 31, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran rumusan perubahan. Pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih
sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses pengalihan pengetahuan. Nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi keterampilan dan sikap. 2. Aturan dasar awal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam UUD NKRI tahun 1945? Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dan dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NKRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Naskah UUD NKRI 1945 dan bacalah dengan seksama pasal-pasal yang dimaksud tersebut. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang NKRI 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD NKRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Pasal 33 ayat 3 UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Ekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD NKRI 1945. 3. Aturan dasar awal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NKRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NKRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat UUD NKRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.